Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1371. Fabian telah kehilangan 1 miliar dolar AS dalam sehari, sementara ia telah memperoleh keuntungan 8 miliar dolar AS. Sepertinya, tidak cukup. Masih ada 30 menit lagi sampai pasar tutup. Saya beri waktu 20 menit untuk menutup salah satu posisi mereka senilai 5 miliar. Jasper tersenyum kurang ajar dan berkata, dia sudah lama bangga, aku ingin dia meludahkan darah hari ini. Apa yang dikatakan Jasper membangkitkan semangat juang Jake dan timnya. Sejak perencanaan penempatan, karena perintah Jasper yang ketat, Jake dan yang lainnya harus bertahan diganggu oleh Fabian. Fabian akan menjadi orang pertama yang membeli setiap kali mereka melakukan order jual. Meskipun Jasper bermaksud untuk melihat dana mengalir ke kantong lawannya, Jake dan yang lainnya menahan begitu banyak kemarahan setelah semua penghinaan itu. Meskipun situasinya telah berbalik hari ini, Jasper pada awalnya tidak memerintahkan mereka untuk menyerang balik. Ini karena mendapatkan kembali kerugian mereka dan menghasilkan keuntungan adalah hal yang paling penting. Sekarang, Jasper akhirnya memerintahkan Jake dan yang lainnya untuk menyerang saat setrika masih panas. Ya, Tuan Lain. Itu tidak akan memakan waktu 20 menit, 15 menit akan cukup bagi mereka untuk menderita kerugian besar. Jake memberikan jaminannya dengan penuh semangat, lalu berbalik untuk memerintahkan tim perdagangannya melancarkan serangan mereka. Permainan dalam perang keuangan seringkali berbahaya dan tidak pasti. Namun, ini selalu tergantung pada waktunya. Misalnya, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, seluruh pasar sedang jatuh, sehingga akan terlalu mudah bagi Jasper untuk menyerang Fabian, belum lagi Jake dan timnya memiliki banyak pengalaman dalam trading. Saat ini, bahkan seorang pemula yang hanya tahu cara mengklik dengan mouse untuk membeli atau menjual akan tahu cara melawan perang ini. Membidik target dan menghancurkannya sekuat mungkin. Itu semudah itu. Hal itu membuat Fabian yang mengantuk dan kelelahan terlonjak seolah baru saja tersengat listrik. Morrison, yang tidak bisa tidur tetapi matanya memerah, bergabung dengan Mitch untuk mengepung Conrad setelah yang terakhir melompat. Fabian adalah orang pertama yang bergegas ke sisi komputer. Jari-jari orang yang duduk di depan komputer menari-nari di keyboard, mengeluarkan satu set data. Bapak Atticus, ada banyak pesanan perdagangan yang sengaja menargetkan kami. Pesanan ini terlihat tidak teratur dan tersembunyi di antara banyak pesanan perdagangan normal, tetapi semua akunnya atas nama Jasper. Gelombang serangan ini merugikan kami beberapa juta dolar AS. Bang. Morrison membanting meja dengan telapak tangannya dan berbicara dengan ekspresi mengerikan, apakah Jasper berencana memperburuk keadaan? Ekspresi wajah Fabian suram dan menakutkan. Dia menatap layar tanpa mengatakan apa-apa. Begitu serangan diluncurkan, Fabian langsung memperhatikan. Pasukan Fabian juga terlatih dengan baik dalam hak mereka sendiri, mereka hampir sama dengan tim Jake. Oleh karena itu, dalam situasi kacau seperti itu, mereka dapat segera merasakan sesuatu yang salah. Bapak Atticus, seseorang menyerang kita. Bapak Atticus, mereka masih menyerang kita. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Sementara mereka berbicara, serangan Jake memukul mereka dengan ganas. Pedagang itu tidak dapat menahannya lagi, jadi dia berbalik dan bertanya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia takut Fabian yang marah akan memperlakukannya sebagai anak yang mencambuk. Meskipun Fabian marah sampai-sampai dia bisa membunuh seseorang, dia masih menjaga rasionalitasnya. Berapa banyak yang tersisa untuk ditutup-tutupi? Fabian mengajukan pertanyaan penting. Pria itu segera menjawab, hanya 200 juta yang tersisa. 200 juta tersisa. Fabian menggertakkan giginya. Bab 1372. Dia merasakan sesuatu yang berat di dadanya, seolah-olah dia tidak bisa bernapas.
Morrison menatap wajah putih pucat Fabian dan berkata, Atticus, jangan berantakan dulu. Aku tahu. Fabian mencibir setelah dia terengah-engah. Bagus. Bagus sekali, Jasper. Saya berharap dia membalas dendam lebih awal, tetapi dia tidak bergerak sampai hari berikutnya. Saya tidak mengharapkan dia untuk menyerang ketika hampir waktu penutupan ketika kami kehabisan dana. Dia sengaja melakukan itu. Konrad tiba-tiba berbicara, menarik perhatian Fabian dan Morrison. Fabian memandang Konrad, dan berbicara dengan suara rendah, kamu paling sering menghadapi Jasper. Beritahu kami, berdasarkan seberapa besar Anda memahaminya, apa yang akan dilakukan Jasper selanjutnya. Dia akan mengalahkan kita sampai kita kesakitan. Jawaban Konrad sederhana dan jelas. Mitch tidak bisa menahan seringainya. Dia bahkan tidak tahu berapa sisa dana kami. Bagaimana dia akan menyakiti kita? Dia tidak perlu tahu. Yang harus dia lakukan adalah mengevaluasi total dana kami dan dana yang kami investasikan untuk menutupi hari ini, dan dia akan dapat memperkirakan berapa lama lagi kami dapat menahannya. Konrad terus berbicara dengan tenang sambil mengabaikan sedikit provokasi yang tersembunyi dalam kata-kata Mitch. Selain itu, dia tidak mogok sepanjang hari karena dia ingin pasar yang jatuh menghabiskan dana kami sebanyak mungkin. Sekarang jam perdagangan akan segera berakhir, dia telah mencapai tujuannya. Tidak ada yang terjadi ketika dia tidak melakukan apa-apa, tetapi begitu dia mulai mengambil tindakan, yang bisa kita lakukan hanyalah menanggungnya. Dia akan berhenti ketika dia mau. Apa yang dikatakan Konrad membuat Mitch marah. Dia baru saja mendapatkan modal dari Konrad untuk menutupi posisi, dan sekarang dia hanya bisa melihat uangnya ditelan Jasper. Dia marah dengan situasi itu. Dia akan hancur secara emosional setelah mendengarkan apa yang dikatakan Konrad. King omong kosong *T. Mitch mengarahkan jarinya ke Konrad dan memarahinya. Apakah kamu di sini menyesatkan kami? Anda berbicara tentang betapa mengesankannya Jasper, seolah-olah dia adalah dewa yang menghancurkan aspirasi kita. Mengapa Anda di sini mencium kaki saya jika Jasper mampu? Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, tutup mulutmu dan pergilah. Dan kau mengatakan padaku bahwa Jasper adalah orang yang memutuskan kapan harus mengakhiri ini. Apakah Anda pikir dia Tuhan? Sialan udik daratan, bajingan. Apa yang dikatakan Mitch sangat kasar. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Konrad. Seolah-olah orang yang dimarahi itu bukan dia. Dia menoleh dan menatap Mitch yang marah. Bapak Langdon, jika Jasper adalah lawan yang mudah untuk dihadapi, dia akan mati di tanganmu. Jadi, mengapa dia masih hidup sampai sekarang? Mengapa Anda berlama-lama di sekitar Tuan Atticus, tanpa nyali untuk melawan Jasper secara pribadi? Berteriak padaku tidak akan membantu apa-apa. Saya hanya menyuarakan pendapat saya. Pak Langdon dapat memilih untuk mendengarkan atau tidak. Jika Anda tidak menyukainya, perlakukan saja sebagai omong kosong. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap tidak sopan? Wajah Mitch memerah saat Konrad mengatakan ini. Tidak ada yang harus memberitahunya bahwa apa yang dikatakan Konrad masuk akal. Jadi, Mitch dibiarkan terbakar karena malu. Membandingkan sikap gelisahnya dengan Konrad, tidak diragukan lagi bahwa Konrad jauh lebih elegan. Semakin masuk akal argumennya, semakin marah Mitch. Siapa yang berani kamu coba beri aku pelajaran? Anda hanya orang udik dari daratan. Percaya atau tidak, aku akan. Cukup. Fabian menyela pembicaraan Mitch. Ketika Mitch mengangkat kepalanya untuk melihat Fabian, dia melihat mata dingin tanpa emosi itu dan langsung terdiam. Dia tidak memperlakukan Konrad sebagai pribadi sejak awal. Dia akan hancur secara emosional setelah mendengarkan apa yang dikatakan Konrad. King omong kosong T. Mitch mengarahkan jarinya ke Konrad dan memarahinya. Apakah kamu di sini menyesatkan kami? Anda berbicara tentang betapa mengesankannya Jasper, seolah-olah dia adalah dewa yang menghancurkan aspirasi kita.
Mengapa Anda di sini mencium kaki saya jika Jasper mampu? Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, tutup mulutmu dan pergilah. Dan kau mengatakan padaku bahwa Jasper adalah orang yang memutuskan kapan harus mengakhiri ini. Apakah Anda pikir dia Tuhan? Sialan udik daratan, bajingan. Apa yang dikatakan Mitch sangat kasar. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Conrad. Seolah-olah orang yang dimarahi itu bukan dia. Dia menoleh dan menatap Mitch yang marah. Bapak, Langdon, jika Jasper adalah lawan yang mudah untuk dihadapi, dia akan mati di tanganmu. Jadi, mengapa dia masih hidup sampai sekarang? Mengapa Anda berlama-lama di sekitar Tuan Atticus, tanpa nyali untuk melawan Jasper secara pribadi? Berteriak padaku tidak akan membantu apa-apa. Saya hanya menyuarakan pendapat saya. Pak Langdon dapat memilih untuk mendengarkan atau tidak. Jika Anda tidak menyukainya, perlakukan saja sebagai omong kosong. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap tidak sopan? Wajah Mitch memerah saat Conrad mengatakan ini. Tidak ada yang harus memberitahunya bahwa apa yang dikatakan Conrad masuk akal. Jadi, Mitch dibiarkan terbakar karena malu. Membandingkan sikap gelisahnya dengan Conrad, tidak diragukan lagi bahwa Conrad jauh lebih elegan. Semakin masuk akal argumennya, semakin marah Mitch. Siapa yang berani kamu coba beri aku pelajaran? Anda hanya orang udik dari daratan. Percaya atau tidak, aku akan. Cukup. Fabian menyela pembicaraan Mitch. Ketika Mitch mengangkat kepalanya untuk melihat Fabian, dia melihat mata dingin tanpa emosi itu dan langsung terdiam. Dia tidak memperlakukan Conrad sebagai pribadi sejak awal. Bab 1373. Demikian pula, dia tidak berani memperlakukan dirinya sebagai orang di depan Fabian. Apa yang dikatakan Conrad masuk akal. Fabian berbicara dengan tenang. Terus tinggalkan posisi-posisi yang tidak bernilai tinggi dan yang kurang penting. Biarkan mereka dilikuidasi. Saya masih bisa menanggung semua kerugian itu. Bibir Morrison dan Mitch berkedut saat mendengar instruksi Fabian. Jumlah uang yang dibakar setiap menit bukan hanya milik Fabian, mereka juga memiliki bagiannya. Ini terutama berlaku untuk Morrison, bagiannya hanya sedikit kurang dari Fabian. Perintah ini adalah untuk mengorbankan sisanya untuk melindungi raja, yang berarti bahwa setidaknya beberapa miliar dolar AS akan diserahkan. Memang, ketika Fabian mundur selangkah, Jasper maju menyerang. 12 posisi dilikuidasi sekaligus. Bapak, Atticus, dia tidak berhenti. Pria itu ketakutan ketika dia melaporkan ini. Dia bertindak terlalu jauh. Fabian menggeram dengan suara rendah. Dia meraih asbak di sampingnya, berbalik, dan membantingnya ke lantai. Terus mundur, selama posisi inti tetap ada, aku akan membiarkan semua kerugian lainnya. Conrad, beritahu anggota Empire Med, pertemuan Empire Med pertama dengan semua anggota akan diadakan saat fajar. Aku, Fabian Atticus, akan memberi mereka hadiah besar. Ekspresi Conrad tampak tenang, tetapi hatinya melonjak seperti lautan badai setelah mendengar ini. Aku akan segera mengaturnya, jawab Conrad. Dalam hatinya, dia berpikir untuk segera memberitahu Jasper tentang berita penting ini. Tunggu, Fabian tiba-tiba memanggil Conrad. Conrad berdiri diam dan berbalik untuk melihat Fabian. Paman Gale, ikuti dia. Seorang lelaki tua-tua yang tampak seperti berusia 60-an atau 70-an berjalan keluar setelah Fabian memanggilnya. Tangannya dengan hormat tumpang tindih di depan tubuhnya. Dia tampak sopan saat dia membungkuk kepada Conrad dan berkata, "Tuan Monty, aku akan berada di sisimu untuk membantumu. Paman Gale adalah orang kepercayaanku, sebagian besar tuan muda di Empire Med berwatak buruk. Aku tidak perlu terlalu khawatir jika dia bersamamu," kata Fabian dengan lembut. Conrad tersenyum, menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Itu yang terbaik. Itu akan lebih mudah bagiku juga." Conrad berbalik dan berjalan menuju pintu, tubuhnya menegang tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku yang tidak wajar.
Atticus, kamu berencana menggunakan kekuatan Empire Mad. Morrison melirik sosok Conrad yang mundur saat dia pergi, sebelum mengalihkan pandangannya ke belakang dan bertanya. Setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya, tuan muda itu menuai begitu banyak hadiah. Sekarang saatnya semua orang berkontribusi. Belum lagi bahwa itu adalah sesuatu yang mereka semua dapat manfaatkan, jadi tidakkah mereka setuju? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.